Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat inayahnya kita diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara yang segar, merasakan betapa indahnya mensyukuri nikmat Allah dan bahkan lebih nikmat daripada nikmat itu sendiri. Tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat akhir zaman yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap waktu. Bagaimana kabarnya sahabat Indah Khairil Bariyah, sahabat muslimah muda berdaya dimanapun yang berada? Alhamdulillah hari ini dengan suasana yang sangat khusyuk ya, suasana yang sangat meneduhkan ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Indah Khairil Bariyah di channel Indah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, share, dan komen, apalagi yang sudah subscribe. Terima kasih untuk support-supportnya juga. Baik, hari ini Indah memulai episode baru. Indah mau membuat di channel Indah beberapa playlist, dan salah satu di antara playlistnya adalah tentang ada apa sih gitu ya. Nah, di ada apa sih ini kita mereview beberapa buku yang nantinya insya Allah buku tersebut akan Indah share ke teman-teman, dan mudah-mudahan jadi trigger juga ya buat teman-teman pengen beli bukunya atau pengen baca bukunya. Nggak perlu beli juga, bisa teman-teman dapetin di perpustakaan atau pinjam ke teman, atau ya kalau misalkan ada rezeki lebih boleh teman-teman beli. Nah, hari ini sebagaimana di antara salah satu mimpi Indah, di antara 100 mimpi Indah adalah Indah pengen punya bukunya dari Syekh Yusuf Qaradawi, minimal bahasa Indonesianya gitu kan. Dan alhamdulillah buku ini juga Indah sering Indah bawa di kajian teman-teman di Muslimah Muda Berdaya, dan beberapa materi-materi yang ada di dalamnya ini sudah pernah Indah review di acara kajian subuh seperti itu ya. Baik, teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini Indah bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman, dan tentunya sebagai pembaca Indah banyak sekali kekurangan karena belum sempurna cara Indah membaca, apalagi mereview. Jadi membaca aja Indah belum sempurna, apalagi mereview. Tapi setidaknya ini jadi lahan Indah untuk belajar ya. Lahan Indah untuk belajar bagaimana mempresentasikan kembali apa yang sudah Indah baca. Baik, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengenal siapa Syekh Yusuf Qaradawi? Dulu sih Indah sering nyebutnya atau sering nulisnya itu Syekh Yusuf Qaradawi, tapi ternyata setelah Indah masuk ke ini ya, ke S1 kemarin di Dirosat Islamiyah dan bertemu dengan almarhumah Profesor Huzaimah Tahidoyonggo, beliau mengatakan bahwa bukan Yusuf Qaradawi tapi Syekh Yusuf Qaradawi gitu ya. Dan alhamdulillah di hadapan Indah sekarang sudah ada buku, mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya. Ini buku namanya buku Fikih Wanita, dan ini karangan atau tulisan dari Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi mohon maaf nih kalau bahasa Arab Indah kurang ya, mohon maaf juga kalau dari segi mempresentasikannya juga kurang, tapi setidaknya teman-teman jadi semangat pengen banget baca ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang bingung nyari buku atau nyari referensi tentang bagaimana fikih wanita, menurut Indah ini cocok banget buat teman-teman ya, karena ini versi bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya kalau misalkan teman-teman bisa, enaknya sih pakai yang versi bahasa Arabnya. Cuman kalau memang belum bisa, bagaimana cara membaca yang bahasa Arabnya dan bagaimana menerjemahkannya, jangan dulu deh ya, mendingan pakai yang bahasa Indonesianya aja. So, di hadapan Indah ada buku Fikih Wanita. Ini segala hal mengenai wanita ya. Jadi Indah sudah tamat baca buku ini, tapi tentunya Indah menamatkan buku ini juga masih baru sekali dan masih harus terus lagi belajar ya. Di sini teman-teman semua
Alhamdulillah, Indah baca di cover yang pertamanya ini, sumber atau buku asal dari fikih wanita yang ada di hadapan teman-teman ini, yang ada di hadapan Indah hari ini, judul aslinya adalah Fi Fiqhil Aulawiyat, ya, Al-Halal wal Haram fil Islam, Fatawa Musairah, atau Women in Islam, Tawakkal At-Taubah, Fikih Sunnah, gitu ya. Kemudian judulnya dikasih judul ya, fikih wanita, kemudian juga diterjemahkan oleh orang-orang Indonesia. Dan ini yang ada di hadapan Indah cetakan ke-19. Masya Allah ya. Jadi cetakan pertama itu bulan Juli tahun 2006, cetakan ke-19 September 2020. Nah, berarti sekarang 2022, entah mungkin ada lagi versi yang terbaru ya, walau alam nanti kita cek-cek lagi. Ini diterbitkan di Bandung, dan ini ya teman-teman semua, di dalam buku ini Indah ceritakan dulu daftar isinya dulu seperti apa. Kedudukan wanita dalam Islam, ya, ini ngebahas tentang wanita sebagai seorang manusia. Jadi wanita juga manusia, wanita butuh untuk difahami, ya. Wanita, kalaupun misalkan ada orang-orang yang memuji, wah kuat banget ya ibu, ya, kuat banget ya istri, gitu, atau keren banget ya beliau-beliau gitu. Nah, beliau juga manusia. Jadi ada sisi-sisi di mana sisi-sisi yang ingin atau sisi-sisi yang ibaratnya kan kita wanita ingin difahami, ingin dimengerti, ingin diperhatikan, gitu ya. Kemudian apalagi kita ya sebagai perempuan kan ada berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada haid, laki-laki tidak ada mengandung, laki-laki tidak melahirkan. Nah, kalau kita perempuan ada. Jadi mendapatkan perempuan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena mendapatkan perhatian khusus, ya. Diperhatikan sangat khusus oleh Islam, oleh agama kita sendiri, tentang bagaimana tata cara kalau misalkan lagi haid, bersuci dan sebagainya. Itu Masya Allah luar biasa sekali. Nah, intinya kita juga adalah seorang manusia, dan kemudian ketika kita menyadari bahwa kita sebagai perempuan adalah manusia, maka kita sudah tahu apa tugas kita di dunia, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka di sini teman-teman semuanya sebagai wanita, ya, Indah pribadi tidak terlepas dari tugas kita sebagai seorang hamba. Apa tugasnya? Tugas kita adalah beribadah. So, di sini meluruskan kesalahpahaman, menyamakan perbedaan, pembahasan juga tentang kesaksian, warisan, yang bagaimana diat, perwalian, pengadilan dan politik, kefeminiman wanita dan sebagainya. Kemudian tadi pertama, wanita adalah sebagai seorang manusia, ya. Kemudian kedua, meluruskan kesalahpahaman. Ada banyak kesalahpahaman di masyarakat yang berkaitan dengan tadi kesaksian. Berapa sih atau bolehkah wanita memberikan kesaksian? Kemudian atau bolehkah wanita menjadi saksi? Berapa orang kalau wanita boleh jadi saksi? Kemudian juga bagaimana tentang warisan. Nah, di sini dibahas ya di fikih wanitanya Syekh Yusuf Qaradawi, karena kan kalau warisan itu kan mislu hazil unsayain, gitu ya. Jadi kalau laki-laki dapat satu, maka kalau perempuan itu satunya itu dibagi dua, gitu ya, setengah. Jadi setengah dari laki-laki, seperti itu. Nah, mohon maaf ya kalau salah ya. Jadi nanti kita baca lagi. Nah, kemudian jadi intinya satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan, gitu. Nah, kemudian pengadilan seperti apa? Bolehkah gitu wanita menjadi hakim? Kemudian bolehkah wanita masuk ke ranah politik? Di sini dibahas. Terus pembahasan tentang kefeminiman wanita, pembahasan tentang perhatian Islam terhadap wanita. Jadi pada zaman dahulu kita sudah sering ya dengar bahwa wanita pada zaman dahulu tidak dipandang. Wanita dipandang remeh, dipandang rendah, bahkan dikubur hidup-hidup. Nah, bagaimana datangnya Islam, ya? Islam memberikan penghormatan kepada wanita yang dulunya tidak dianggap tapi disejajarkan dengan laki-laki, ya. Bagaimana Allah memandang memberikan derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah apanya? Ketakwaannya.
gitu ya. Laki-laki punya porsi khusus, wanita punya porsi khusus, tapi yang dilihat itu bukan bagaimana status dia sebagai wanita, status dia sebagai laki-laki, tapi bagaimana ketakwaannya di hadapan Allah. Semuanya hamba Allah adalah sama, seperti itu. Selanjutnya, wanita sebagai seorang ibu, ini yang senang banget pas aku baca, karena di sini Syekh Yusuf Qaradawi membahas tentang siapa saja atau para ibu yang diabadikan. Kemudian wanita juga sebagai seorang anak, seperti apa sih tugas kita sebagai seorang anak wanita bagi ayahnya, bagi ibunya, ya apa yang harus dikerjakan. Kemudian apa yang harus dievaluasi, kira-kira kita sudah betul belum jadi anak wanita ya bagi orang tua kita, bagi ayah kita, bagi ibu kita. Kemudian wanita sebagai seorang istri, ini yang banyak sekali jadi PR untuk Indah pribadi. Bagaimana kita menjadi wanita, kemudian kita jadi istri, ya, istri di rumah tangga yang dulunya mungkin kita sering banget aktif, kita sering banget berorganisasi, kita sering banget kuliah dan sebagainya gitu ya sebelum menikah. Tapi ketika menikah, apakah boleh kita menjadi seorang istri kemudian kita boleh berkarir? Kira-kira boleh nggak sih? Nah, kemudian bagaimana atau batasan mana saja yang diperbolehkan ketika kita perempuan sudah menjadi istri dan kita aktif di luar rumah gitu. Nah, di sini dibahas. Kemudian pembahasannya adalah tentang bagaimana kebebasan istri, bagaimana hubungan seksual antara suami dan istri, hak istri itu apa aja sih? Kita perempuan punya hak nggak gitu ya. Kemudian kita sebagai perempuan berhak nggak, atau apa saja sih kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang istri gitu ya. Kemudian dibahas juga mengapa Islam membolehkan perceraian, ya, tentang perceraian, boleh nggak sih sebetulnya bercerai gitu ya. Kemudian pembahasan juga pembatasan atau membatasi perceraian, kapan terjadinya, kemudian bagaimana pembahasan poligami. Pokoknya luar biasa banget. Ini pernah Indah bahas bersama teman-teman di Muslimah Muda Berdaya. So di video kali ini baru pengantarnya dulu. Insya Allah next Indah bakal bahas satu persatu atau beberapa topik yang menurut Indah sangat seru untuk dikaji ya gitu. Kemudian pembahasan juga wanita sebagai anggota masyarakat, karena kan kita ini makhluk sosial ya. Kemudian kita sebagai wanita juga, wanita adalah manusia dan manusia makhluk sosial, maka manusia atau kita wanita tentunya menjadi anggota masyarakat. Dan di sana dibahas juga bagaimana sih fikih wanita ketika kita bermasyarakat ya. Ada batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar, yang harus dipatuhi gitu, yang harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian pembahasan juga tentang puasa ya, tentang hukumnya puasa, hukum mengqadha dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fikih pergaulan. Kalau tadi fikih tentang kedudukan wanita dalam Islam, pembahasan selanjutnya adalah fikih pergaulan, bagaimana cara kita sebagai wanita berhubungan dengan sesama, dengan lawan jenis. Kemudian apa sih yang terjadi di dunia ini sampai banyaknya generasi-generasi kok rusak moralnya gitu kan. Dan terkadang mereka memandang bahwa wanita lah yang menjadi perusak. Apakah memang betul? Nah, dibahas di fikih pergaulan ya, yang ada di dalam fikih wanita karangan Dr. Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian fikih prioritas juga. Nah, ini kadang kita sebagai perempuan kurang memahami bagaimana fikih prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan ya. Pembahasan diantaranya adalah mendahulukan kualitas atau kuantitas kira-kira. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas. Kemudian pembahasan juga prioritas hak manusia daripada hak Allah. Kira-kira hak mana yang harus didahulukan, hak Allah atau hak manusia? Nah, ini dibahas. Selanjutnya yang pernah Indah bahas juga adalah fikih taubat. Nah, bagaimana cara kita sebagai wanita, dan tentunya kita sebagai wanita banyak sekali dosanya, banyak sekali yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan di sini dibahas nih apa saja unsur-unsur taubat, bagaimana kewajiban bertaubat dan urgensinya. Tapi yang jelas di sini di Syekh Yusuf Qaradawi membahas juga mukadimah tentang kenapa harus bertaubat, bagaimana pentingnya
taubat itu sendiri bagi kita sebagai seorang wanita. Kemudian istighfar. Bagaimana nih the power of istighfar? Apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki banyak segudang dosa? Dan tentunya Indah pribadi juga bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih, dan tentunya Indah sebagai wanita, Indah merasa bahwa banyak sekali kekurangan Indah. Pertama sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota masyarakat, luar biasa ini banyak sekali. Nauzubillah min dzalik. So Indah mencoba memahami, belajar tentang bagaimana hakikat dari istighfar itu sendiri. Selanjutnya fikih musibah ya. Nah ini yang paling keren banget menurut Indah, paling seneng banget Indah kaji. Indah terus ulang-ulang karena video ini sudah pernah Indah buat dan hilang di YouTube yang lama. Jadi nanti insya Allah akan Indah sharing lagi ya. Bila kenyataan tidak sesuai dengan harapan, fikih musibah. Bagaimana nih kalau misalkan sesuatu yang terjadi di kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira ngapain? Bunuh diri, nauzubillah min dzalik ya, atau stres, frustasi dan sebagainya. Dan tentunya Indah pernah ada di posisi dimana kita memiliki sebuah mimpi dan mimpi itu tidak terwujud, dan ya Indah pernah melakukan sesuatu yang sebetulnya ya pokoknya seperti itulah. Setiap manusia punya hal yang masa lalu ya, masa lalu, dan insya Allah masa lalu itu jadi semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pembahasan di bila kenyataan tidak sesuai dengan harapan ini dibahasnya ada dua, ada sabar, ada tawakal. Nah ini seru banget pembahasan tentang sabar dan tawakal ini. Indah merasa bahwa saya Yusuf Qaradawi sangat memahami bagaimana nih fikih wanita ya. Dan terakhir lampiran-lampiran pembahasan tentang bersuci, macam-macam air. Seperti itu sesuatu yang sering kita dengarkan ya, pembahasan-pembahasan ini di fikih. Itu saja mungkin teman-teman tentang sekilas ya dari buku fikih wanita ini. So Indah merasa bahwa teman-teman perlu banget untuk punya buku fikih wanita gitu. Tapi insya Allah nanti Indah akan bahas sedikit-sedikit tentang apa saja yang ada di dalam kitab fikih wanita ini ya. Sekaligus Indah juga belajar. Baik, itu saja teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah dalam pengucapan, dalam pembacaan ayat Al-Quran, pembacaan hadis dan terjemah dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi lahan ibadah Indah, jadi lahan belajar juga. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.